warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kita bertemu kembali di OLM Podcast ini. OLM Podcast ini tayangan perdana dan tentunya akan ada tayangan-tayangan yang berikutnya sesuai dengan tema-tema yang menjadi perbincangan yang cukup menarik dan aktual. Kali ini di studio telah hadir ada dua narasumber yang bagi kalangan OLM tentu sudah tidak asing lagi ya. Di sini ada Pak Dr. Irham Taufikur Rahman MSI, SPBMM. Panjang sekali Pak. Apa kabar? Pak, kabar baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Dalam suasana puasa kita. Iya, pada kopi ya. Pak Andi Nur Salam, ASSPT ya. Beliau ini koordinator kerjasama dan humas. Kalau Pak Irham tadi ketua Satgas Monep Kinerja, nah WCO juga ya. WCO juga, ketua IKU juga Pak. Iya, banyak ya. Wakil dekan juga ya. Wakil dekan 1, 2, dan 3 di FKG. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan kali ini kita lebih fokus akan memperbincangkan ya, tentang WCO, World Class University. Nah, bagaimana OLM itu menuju kelas mendunia gitu ya, OLM yang mendunia. Nah, Pak Dr. Irham tentu bisa menceritakan bagaimana proses sehingga kita OLM ini berupaya untuk sampai menjadi atau menuju ke WCO tersebut. Baik, Pak, terima kasih atas undangannya. Ini tayangan perdana ya, tayangan perdana. Sampaikan Bapak. Tentunya saya mengucapkan selamat. Ini divisi humas sudah melakukan upaya tayangan perdana sebelum ke arah bagaimana tentang konsep WCU ini. Jadi sekitar bulan Juli kalau nggak salah, ya, bulan Juni atau Juli di 2023 itu saya bersama Pak Rektor dan Pak WR4 itu melakukan perjalanan dinas ke Surabaya. Waktu itu kunjungan kerjanya untuk melakukan perpanjangan MOU dan pembuatan MOU baru. Salah satunya melakukan kunjungan di 5 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta di Jawa Timur untuk pengembangan ULM. Saat melakukan kunjungan ke UNESA yang pertama, kemudian selanjutnya ke UNAIR, itu mereka melakukan penyajian data yang spektakuler, yang luar biasa, di mana transformasi perubahan perguruan tingginya disampaikan oleh pimpinan perguruan tinggi di saat Pak Rektor Prof. Ahmad melakukan kunjungan. Kemudian di UNESA sendiri itu beliau menyampaikan bahwa untuk merubah ini kan problemnya ini adalah budaya kerja gitu. Betul. Jadi itu juga dirasakan di UNESA, di UNAIR gitu, dan di beberapa perguruan tinggi yang didatangi. Karena Pak Rektor ingin ini harus ada yang banyak dibenahi. Mulai dari mana? Sehingga dari perguruan tinggi yang disampaikan itu, didatangi itu, menyampaikan bahwa budaya kerja yang harus diperbaiki.
salah satu perguruan tinggi itu juga menyampaikan perlu waktu 4 tahun dan dana kurang lebih 4 miliar untuk merubah budaya kerja. Sampai akhirnya ritme budaya kerja itu bisa terus meningkat gitu kira-kira. Nah kemudian di perguruan tinggi yang lain juga menyampaikan bahwa perlu diadakan pembuatan tim, pembentukan tim, beberapa tim pemeringkatan, tim evaluasi gitu, dan beberapa tim yang memang sudah diakomodir oleh Pak Rektor pulang dari Surabaya. Kemudian di bulan Agustus saya diminta Pak WR2, saya laporkan ke pimpinan, saya diminta Pak WR2 untuk membentuk tim tersebut. Timnya belum ke arah tim WCU waktu itu. Timnya membentuk, bingung mencari nama timnya ini apa. Sehingga ditemukan satu nama, timnya namanya Satgas, Satuan Tugas Monet Kinerja. Karena memang target awalnya adalah merubah budaya kerja tadi ya. Benar. Tapi prosesnya kan harus diidentifikasi dulu. Betul. Dan kami mengusulkan waktu itu, kami coba cari tahu dengan konsep yang disampaikan di perguruan tinggi tersebut, kami coba cari identifikasi. Saya waktu itu sempat sampaikan bahwa ada enggak RIP, RIP ULM. Ternyata setelah 1 minggu proses berjalan baru ditemukan ada dokumen RIP. RIP itu rencana induk pengembangan. Ya, rencana induk pengembangan. Dan rencana induk pengembangan ini perlu di-upgrade yang ada di ULM. Konsepnya masih konsep-konsep lama. Dokumennya juga dokumen dan belum memasukkan budaya kerja itu. Sudah mengarah kepada BLU, tapi kontekstual untuk budaya kerja belum terlihat. Belum terlihat ya. Belum terlihat secara detail di situ. Masih ke arah pengembangan BLU. Ya. Jadi RIP, rencana induk pengembangan itu masih ke arah pengembangan BLU, ULM untuk berubah dari Satker ke BLU. Kemudian saya sempat menyampaikan bahwa kita harus berbenah konsepnya sesuai dengan arahan Pak Rektor waktu di Surabaya, bahwa pulang dari Surabaya kita rapat maraton, day to day beliau minta dilaporkan laporan perkembangannya, sehingga arah konsep pengembangan perguruan tinggi yang kami kunjungi itu menuju world class university. Sehingga cikal bakal perubahan ini adalah seharusnya ULM memiliki pola pattern sendiri menuju world class university. RIP, rencana induk pengembangan yang diusulkan, itu harusnya rencana induk pengembangan menuju world class university. Karena ketika sudah menuju world class university, maka otomatis PTNBH dapat sudah. Iya. Jadi kita nggak nyangkut dulu menuju PTNBH dulu, begitu, baru menuju world class. Justru ketika kita sudah gapai cita-cita tertinggi dulu, jadi nanti step di bawahnya ikut. Ya. Begitu. Nah, dalam perkembangannya kami mencoba melakukan pembenahan karena memang sasarannya adalah budaya kerja untuk menuju WCU. WCU ini kan topik baru. Ya. Bahkan ini podcast juga perdana. Iya, makanya kita ini. Jadi topik baru di ULM. Belum menurut Pak Rektor ketika menyampaikan arahan-arahan pada sambutan-sambutan selama, dan ada beberapa guru besar yang disampaikan oleh Pak Rektor. Selama bertugas di ULM belum pernah menyentuh tentang WCU. Itu yang saya dengar langsung dari Pak Rektor. Jadi ini barang baru, topik baru, sehingga sasaran Pak Rektor adalah sebelum di launching program WCU, tentunya kan budaya kerja yang harus diperbaiki. Betul. Karena pembenahannya ya. Nah, karena pasti akan ada banyak zona nyaman yang terganggu seolah-olah. Betul. Begitu. Jadi itu merupakan tantangan bagi kami tim Satgas Monet Kinerja, dan tentunya menjadi effort yang sangat besar juga untuk Pak Rektor
untuk melakukan pembenahan yang secara masif di ULM ini untuk menuju World Class University. Kemudian kami coba sentuh, ternyata banyak sekali yang harus dilakukan pembenahan dari semua sektor. Ketika sentuhan-sentuhan itu dilakukan, ternyata dampaknya akan meningkatkan hasil indikator kinerja utama yang menjadi target benar dan menjadi target kementerian. Maka bisa dilihat ketika sudah mulai menyentuh ke ranah satgas, ke ranah kualitas kinerja, maka ternyata alhamdulillah hasilnya sangat signifikan. Dari yang tahun 2022 itu warna hijau capaian ULM itu hanya IKU 5 saja tentang riset, salah satunya tentang riset. Kita sekarang alhamdulillah sudah hampir seluruhnya hijau dan hampir seluruhnya di atas gold standar dari rata-rata kementerian di tingkat PLU. Jadi itu adalah ketika itu membuktikan bahwa ini sebetulnya UL punya potensi sangat besar. Punya potensi sangat besar. Tinggal satu saja IKU 6 yang memang masih merah karena potensi itu belum terlihat, karena memang datanya belum ditarik oleh kementerian. Insya Allah sekarang tanggal 14 ya? Insya Allah 3 hari lagi karena penarikan data itu tanggal 17. Ketika gerbang itu dibuka, kita bisa melihat performa ULM untuk bagian kerjasama. Kalau itu sudah bisa menembus nilai rata-rata capaian BLU yang seharusnya, maka insya Allah dari 2022 yang warnanya dominan merah, sekarang mudah-mudahan insya Allah dengan target IKU 6 terutama itu warnanya insya Allah hijau semua. Itu prestasi luar biasa yang ditorehkan ULM. Untuk ini artinya ini kan semua sudah bersinergi sesuai dengan arahan Pak Rektor. Apalagi kan akreditasi kita sudah terbukti akreditasi sudah begitu. Artinya ini bukan capaian Satgas PON ya, ini capaian bersama. Capaian bersama, bahu-membahu dari kerja tim yang luar biasa, di mana semua wakil rektor sangat mendukung. Dari apa yang arahan Pak Rektor, semua kepala biro, semua dekan, semua kaprodi, semua elemen dari unsur sivitas akademika ULM sangat mendukung. Sehingga luar biasa bisa merubah warna dominasi warna merah menjadi total, insya Allah total. Jadi bisa bergerak semua ya Pak? Bisa bergerak semua. Nah, saya lanjut ke Pak Salam ya. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Pak Irham bahwa ada satu terkait dengan budaya kerja gitu. Nah, Humas sendiri Pak, ini kan perlu menyampaikan ke sivitas akademik sehingga satu pemahaman, satu frame yang terbangun. Lalu apa yang menjadi agenda dari tim Satgas itu bisa di backup, bisa didukung, bisa diikuti oleh seluruh sivitas akademis. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Humas dalam hal ini untuk juga mendukung apa yang sudah menjadi agenda-agenda dari Satgas tadi? Baik Pak Ari, jadi sebetulnya kami dari Humas ini terus terang kami mensupport semua kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh WSCU. Cuma mungkin yang jadi permasalahan sekarang bahwa kita akan menuju ke World Class University. Sementara kalau kita melihat dengan adanya tadi yang disampaikan budaya kerja inilah yang harus kita bangun dulu. Makanya kami sebetulnya mengharapkan juga bagaimana dukungan dari tim WCU ini untuk mensupport kami juga. Artinya apa-apa yang harus kami lakukan juga untuk pembenahan khususnya kami di divisi Humas. Nah, alhamdulillah sekarang ini karena kami sering juga ibaratnya
komunikasi ya. Komunikasi, kata beliau kopi bareng. Jadi ada sedikit masukan-masukan yang memang ya alhamdulillah bisa mensupport kami dan kami bisa memberikan tren yang agak tinggi sedikit di divisi humas ini. Insya Allah karena humas ini merupakan etalase dari WCO ini, kami akan berbenah bagaimana misalnya meningkatkan konten-konten kami supaya apa istilahnya dari WCO itu ya biometriknya itu bisa meningkat. Saya rasa itu Pak yang untuk sementara ini yang bisa kami tindak lanjuti sebagai progres karena kami terus terang memang masih mengharapkan dari WCO ini apa-apa yang harus kami kerjakan gitu. Iya kan, Humas kan bagian dari tim WCO. Ya. Oke, kita kembali ke Pak Irham. Nah, tadi kan soal-soal kinerja. Nah, bagaimana daya dukung fakultas dalam hal ini masing-masing fakultas, di mana tim Satgas ini kan juga paling tidak satu sudah dengan teman-teman fakultas sehingga tadi kan dikatakan tim Satgas tidak sendirian tentunya dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Fahri. Jadi dalam perkembangannya banyak menemukan kendala-kendala. Kendala-kendala itu ternyata kami perlu mengekspos data-data di ULM ini seperti apa. Ekspos data ULM ini bagaimana sih ULM ini terlihat di etalase di dunia, tampilan di dunia, begitu kira-kira. Sehingga kami sempat mengusulkan kalau Satgas itu hanya sedikit saja orangnya, waktu itu berdelapan, sekarang tinggal berenam karena banyak tim Satgas sebelumnya banyak ada kegiatan-kegiatan sehingga dalam perjalanannya waktu tahun 2024 sisa berenam saja Satgas Monep. Jadi Satgas Monep ini harus melakukan pembenahan kan effortnya sangat besar sehingga kami coba menggandeng membuat tim IKAU. Kebetulan saya juga ketua IKAU. Karena dampak dengan pembenahan target kinerja IKAU akan naik. Nah, jadi waktu itu kami mencoba mengidentifikasi ternyata sangat banyak tim yang dibentuk kemudian masih vakum, tidak aktivitasnya kurang. Dan kami coba sinergikan beberapa dokumen-dokumen, beberapa data-data. Ternyata kami temukan itu sangat banyak aplikasi yang ada di ULM. Ada 147 aplikasi yang tersebar di seluruh ULM. Dan kemudian ada 122 sosial media. Ada 66 website. Dan ada 28 G-Form, Google Form. Nah, dokumen-dokumen itu kan ini kendala di ULM itu kalau mau mencari data susah cari data Karena tersebar gitu ya. Dokumen-dokumen itu pun belum dibridgingkan ya. Kemudian belum ada persamaan persepsi pengambilan data, cut off data itu kapan sehingga kalau itu data itu dilaporkan itu akan punya banyak versi. Antara versi divisi A dan divisi B akan berbeda. Walaupun sebetulnya datanya sama. Tapi karena rumahnya itu beda-beda, aplikasinya beda-beda, diizinkan itu akan kesulitan melakukan laporan. Itu proses identifikasi kami. Kemudian kami melakukan identifikasi, ternyata ULM ini di mata dunia itu masih sangat rendah nilainya. Sehingga kami akan kewalahan kalau tim Satgas ini sampai melakukan pengembangan menuju Close University. Sehingga kami mengusulkan ke pimpinan bahwa harus dibentuk tim khusus untuk WCO. Karena Satgas Monep sempat mengusulkan harusnya membuat RIP, rencana induk pengembangan, itu berdasarkan WCO, World Class University, supaya PTNBH otomatis mengikuti, IKU otomatis menyesuaikan akan data berhasil. Nah, karena kami fokusnya untuk ke arah Satgas Monep kinerja, maka
tim WCU ini khusus untuk konsep visioner ke depan, bagaimana pengembangan ULM ini menuju standar ranking dunia. Kemudian singkat cerita sekitar bulan September-November itu kami sudah mendapatkan tim untuk WCU. Kemudian sekali lagi dalam perjalanan juga tim WCU ini berkurang lagi nih, karena kan banyak sekali SDM yang potensial itu kemudian juga memiliki tugas di bidang lain ya. Jadi di bulan Januari ini pun sudah berkurang beberapa orang, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap mengusung dan mengawal WCU. Jadi pulang dari Jawa waktu itu, pulang dari Surabaya, Pak Rektor menyampaikan dan pulang dari Jambi waktu itu. Jadi terinspirasi dari situ, Pak Rektor di Jambi sendiri itu untuk pengembangan World Class University belum ke arah sana. Kami melakukan kunjungan kerja waktu itu sekitar akhir 2023. Kemudian juga mendatangkan rektor IPB juga ke sini. Antara beberapa rektor itu menyampaikan bahwa harus ada tim anak-anak muda yang kemudian berlari kencang untuk membawa ULM ini menuju World Class University. Inspirasi itu yang mengarahkan membuat Pak Rektor kemudian menyampaikan ke kami tim Satgas Monet, Pak, cari anak-anak muda, rekrut untuk keperluan pengembangan ULM, sehingga kami mengusulkan waktu itu pengembangan pembentukan tim WCU World Class University. Kemudian di sisi lain ini masih kurang nih, karena WCU untuk pengembangan visioner ke depan ULM, tapi pembenahan Satgas, pembenahan konsep budaya kerja juga harus dilakukan upaya pembenahan.